Bisa diceritakan kira-kira berapa? 1 M, 2 M, 3 M untuk modal awal? Kalau saya nggak salah itu di persyaratannya itu minimal modal 6 M. Hmm. Nah, ini, Tapi ini ini permasalahan kan? Bukan pakai tapi nih. tapi ya Yang untungnya pada waktu dulu kita itu walaupun modalnya 6 M tapi tidak perlu membuktikan bahwa kita punya uang 6 M. Salam coach. Oke, hari ini kita kedatangan tamu seorang alumni dari angkatan 37 yang aktif di bidang keagenan perusahaan pelayaran. Nah, di sini kita akan mulai coba untuk menggali apa itu perusahaan pelayaran, latar belakangnya dia untuk membuat perusahaan ini. Ya, untuk lebih lanjutnya tanpa berlama-lama, kita perkenalkan tamu kita kali ini, Imade Aditya, angkatan 37 KLK. Oke, apa kabar? Sehat, Sehat ya? ya. Sehat, oke. Ini kayaknya kita berbicara tentang rata ini jurusan dari KTK ini. Kalau keagenan kapal biasanya, kalau nautika, teknika, mungkin dari awal-awal pekerjaan dia belum sanggup untuk membuat perusahaan keagenan pelayaran. Bukannya belum sanggup, cuman belum mau. Belum mau? Enggak, mungkin kalau di awal-awal ya mungkin banyak berhubungan dengan gaji, ya kan, kalau Ya. setelah lulus kan. Gitu. Ya, betul, betul, betul. Baik, tolong cerita dulu sedikit. Lulus tahun berapa? Saya lulus tahun 97. 97, oke. 97 Masih terus PLAP ya? ya IP PLAP katanya. Program yang 3 tahun itu ya? Betul, D3. Saya lulus tahun 97. Udah itu ya seperti biasa, begitu lulus kita nggak langsung dapat tempat nih, kita masih cari karena dulu rata-rata bisa dibilang kita KTK itu agak sedikit terpinggirkan. Anak tiri kayaknya ya. Ya, kurang lebih lah. Apalagi lambangnya itu bulu ayam lagi. Nah, dibilang katanya, lu mau jadi apa bulu ayam? Gitu, Ya, tapi ya Mas Tunggara artinya pada terakhir-terakhir ini pemerintah juga mungkin Kementerian Perhubungan bukan hanya bicaranya nautik dan teknik tapi semuanya juga. Oke. Tahun 97 lulus. Pertama kali Anda bergabung di perusahaan pelayaran atau perusahaan apa? Nah, kebetulan 97 saya lulus, kemudian di bulan April kalau saya nggak salah ingat, saya masuk ke Terminal Peti Kemas Koja. Oh iya. Oke, dari Terminal Peti Kemas Koja, waktu itu saya kerja hanya sekitar 8 bulan, dapat penawaran untuk kerja di sebuah perusahaan pelayaran yang mengageni CMA CGM. Perusahaan Prancis tuh ya? Ya, gitu. Jadi kalau saya tulisnya Kompakni da apartemen lah. Oke. Jadi dari 99 akhirnya saya mulai per 2 Januari 99 sampai akhirnya 2004. Cukup lama di sana, terus akhirnya saya kemudian pindah sampai terakhir saya di perusahaan Jaya Samudra Karunia, dan kemudian akhirnya saya mengundurkan diri di tahun 2020. Oh baru ya, 2020 kemarin Ya, baru pas mengundurkan diri. di tengah-tengahnya COVID lah. Oh, zaman pas lagi susahnya Anda mengundurkan diri. Ya. Apa alasannya kira-kira? Kalau alasan utamanya sih kayaknya agak sedikit apa kelihatan sok care karena waktu itu kita punya perusahaan satu persatu asetnya berkurang. Saya pikir udahlah, mungkin saya coba tantangan baru dan coba fokus pada bisnis yang sebelumnya saya hanya sekedar cuman numpang nama, tapi kita coba lebih. Numpang nama atau sebagai pegawai? Beda itu, numpang nama sama hanya karena sebagai pegawai aja. Ya, kebetulan jadi gini, di sekitar sebelum tahun 2020, ada salah satu teman yang pengen bikin keagenan. Saya bilang, keagenan itu kalau nggak salah berat.
harus punya kapal, harus ini. Enggak, Pak. Baik, nanti kita bicara lebih dalam lagi tentang Ya. keagenan. Tahun 2020 di awal COVID, Anda memutuskan untuk anggaplah resign Ya. dari suatu perusahaan. Ya. Anda mempunyai alasan sendiri. Ya. Yang mungkin kalau untuk orang awam tuh konyol sekali di saat susah Anda mengundurkan diri. Jadi alasan yang paling terkuat apa untuk resign dan kalau nggak salah itu awal daripada Anda membuat perusahaan pelayaran atau perusahaan keagenan kapal ini atau bagaimana? Apa ada cerita sebelumnya? Ada cerita sedikit. Jadi artinya waktu itu nama saya cuman untuk melengkapi, karena walaupun itu perusahaan katanya tidak butuh banyak modal, tidak butuh banyak persyaratan, tapi harus ada seorang yang punya background sekolah pelayaran ataupun mungkin pendidikan minimal D3 ataupun S1 mengenai itu. Akhirnya saya masuk cuma taruh nama saja. Taruh nama. Nah, sebagai pelindung, sebagai apa? Waktu itu ambil jabatannya komisaris utama. Komisaris, karena memang salah satu persyaratan untuk membuat perusahaan itu ya. Ya. Nah, terus kemudian akhirnya 2020 kita pikir karena memangnya kita sudah resign, ya berarti artinya kita harus force diri kita sendiri untuk dapatkan market yang cukup lumayan banyak. Ya, jadi karena kan keagenan itu bisa dibilang juga pada saat itu keagenan yang namanya non pemilik kapal, kita bilang di Banten karena perusahaannya ada di Banten ya. Kalau nggak salah di awal-awal COVID itu banyak beberapa perusahaan pelayaran pemilik kapal dia banyak putus kontrak ya, sehingga banyak kapal nganggur. Betul. Terus kenapa Anda nekat untuk buat keagenan pelayaran? Apa alasannya paling terkuat gitu? Maaf, mulai sejak tahun berapa perusahaan yang Anda pimpin sekarang ini? Perusahaannya berdiri 2017. Oh, baru. Dapat izinnya untuk siup kakaknya 2018. Nah, udah itu kita bisa dibilang mungkin marketnya memang masih agak sedikit karena kita bicaranya kalau kita ditanya tuh kita tuh pegel sebenarnya. Maksudnya berarti perusahaan yang Anda pimpin sekarang adalah sebelum COVID sudah ada izinnya. Sudah ada izinnya kan? Ya. Apa nggak salah Anda memutuskan dapat market dulu baru buat perusahaan? Kok seolah-olah kayaknya Anda buat perusahaan dulu baru cari market? Ya. Ada sesuatu yang aneh saya dari kebiasaan gitu. Ya karena kan seperti katanya ayam sama telur mana duluan, cuman artinya kita harus punya telur biar bisa nanti makan ayam. Jadi artinya kita berpikir udahlah kita keluar aja dulu, terus kita bikin perusahaannya dulu baru kita keluar, karena pada saat kita keluar itu akhirnya orang menilai bahwa kita memang mau eksis dan memang kita serius dengan apa yang mau kita kerjakan. Perusahaan Anda yang sebelum Anda buat itu ada hubungannya dengan keagenan kapal nggak? Dia ship owner. Oh, ship owner. Cuman saya bisa tekankan sekali lagi bahwa market yang kita ambil tidak ada hubungannya dengan tempat saya kerja dulu. Jadi artinya saya tidak ngambil apapun dari perusahaan tersebut, misalnya kliennya atau apapun juga nggak ada. Jadi kita ambil cari market sendiri. Oke, baik. Untuk pemeriksa mungkin ingin tahu kira-kira persyaratan kita untuk membuat suatu perusahaan keagenan kapal itu apa aja? Tolong coba. Kira-kira apa saja yang harus dipenuhi persyaratannya? Yang pasti kita harus punya akta notaris. Nah, di dalam akta notaris itu pada waktu kita pertama kali buat, yang utamanya adalah di mana kita bilang tujuan perusahaan itu adalah mengurus kegiatan keagenan kapal. Betul. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Ya. Dan kebetulan Kementerian Perhubungan itu kita tidak lagi namanya mengajukan izin secara manual, tapi secara pakai SIMLALA. Nah, melalui SIMLALA ya. Betul, SIMLALA. Jadi agak sedikit. Satu pintu ya. Ya, pakai SIMLALA. Proses sistem manajemen sistem lalu lintas angkutan laut. Angkutan laut ya. Ya. SIMLALA. Oke, lanjut. Nah, sudah kita proses semua persyaratan, salah satunya izin tenaga ahli, terus juga kalau
apa namanya tempat untuk kita usaha dan segala macam persyaratan termasuk sarana dan prasarana kantor kita submit ke Persyaratan yang paling terberat untuk mendirikan suatu perusahaan keagenan kapal apa dari persyaratan yang ada itu? pada waktu itu yang paling terberat itu modal. Ah, ya pasti, itu pasti. Karena diminta modalnya katanya sekian banyak. Tapi akhirnya ya dengan bisa diceritakan kira-kira berapa? 1 M, 2 M, 3 M untuk modal awal? kalau saya nggak salah itu di persyaratannya itu minimal modal 6 M. Nah, Tapi ini permasalahan kan? Bukan pakai tapi nih. tapi ya untungnya pada waktu dulu kita itu walaupun modalnya 6 M tapi tidak perlu membuktikan bahwa kita punya uang 6 M. Wah, ini trik. Ini trik ini. Kalau begitu Anda cerita tidak perlu punya 6 M, berarti ada triknya. Triknya apa itu? Triknya ya kita harus ada transfer uang bahwa ke rekening perusahaan bahwa memang ada uang masuk. Nah, kalau beda sama sekarang. Sebesar 6 M. Oh tidak, ada bukti bahwa kita menunjukkan bahwa ini ada waktu itu saya sekitar kalau saya nggak salah ingat itu sekitar 250 juta Ke rekening perusahaan. Jadi ini kan persyaratan. Ya. Perusahaannya belum berdiri. Ya. Nah, sekarang gimana Anda memasukkan uang ke rekening perusahaannya sendiri kan belum berdiri, belum disahkan. Iya, tapi kan pada waktu itu kita sedang proses di notaris. Oh gitu. Dengan dasar notaris kita dapat semacam mungkin orek-orekan bahwa memang kita lagi bikin perusahaan dan salah satu syaratnya harus punya rekening perusahaan atas nama. Jadi harus duit masuk ya, sampai berjumlah 6 miliar. Ya walaupun kira-kira seperti itu. Wah, ini perlu diketahui juga, bro. Bukannya masalah. Oke lah, anggaplah tahu sama tahu ya. Nah, untuk merealisasikan mendirikan suatu perusahaan pelayaran. Yang paling terberat adalah modal saat itu dibutuhkan 6 miliar kan. Oke. Anggap akhirnya berdirilah perusahaan itu kan. Nah, sekarang yang saya mau gali lagi lebih dalam. Perusahaan yang berdiri. Pada saat itu, Anda sendiri sudah dapat market belum? Belum. Wah, nekat itu. Berarti Anda punya tabungan banyak dong. Ya kan, untuk menghidupi. Ada karyawan? Ada karyawan. Karyawannya mau nggak mau kan harus digaji juga setiap bulan. Ya kurang lebih ya memang harus. Kemudian untuk kantor sendiri, Anda? Kebetulan saya punya rekanan, dia punya rumah yang tidak dipakai. Nah, itu yang kita pakai dijadikan kantor. Nah, itu akhirnya kita bisalah beroperasi di tempat itu. Ada nggak istilahnya penggolongan keagenan hanya domestik dan keagenan kapal asing? Oh, kalau untuk keagenan sebenarnya tidak ada penggolongan untuk kapal asing ataupun kapal lokal. Karena kalau udah bicara tentang keagenan, sebenarnya siapapun bisa pegang kapal lokal, siapapun pegang kapal asing, yang penting persyaratannya. Ya, kalau untuk kapal asing otomatis persyaratannya nanti kalau dia udah dapat approval dari Kementerian Perhubungan, ya berarti dia harus punya yang namanya semacam modul yang urusan sama bea cukai. Ya, artinya walaupun mereka punya uang banyak tapi nggak punya modul bea cukai, ya nggak bisa. Oh ya, nama perusahaan pelayaran keagenan kapal Anda apa? PT Arko Cipta Mandiri. Maaf? Arko Cipta Mandiri. Oke, PT Arko Cipta Mandiri mungkin buat coach yang mau posisinya di Cilegon, Banten. Cilegon ya. Untuk Cilegon jangan lupa PT Arko Cipta Mandiri. Ya. Ini hanya pesan aja dari kita buat kita ya, apa salahnya? Ya. Oke. Dari mulai berdiri sampai dapat market pertama tuh berapa lama? Ya kebetulan ini juga mungkin kalau kata sekarang nih katanya ada ordal. Orang dalam, maksudnya sih kebetulan kan kita nggak sia-sia lah kita punya namanya Korps Alumni Akademi Ilmu Pelayaran. Jadi artinya bukan together we strong itu bukan cuma sekedar jargon aja. Jadi artinya saya punya beberapa teman yang kebetulan mungkin satu angkatan, junior, senior.
kebetulan waktu itu ada satu angkatan. Oke, baik. Nah, dia bilang, oke, saya sih udah tempat lain, tapi saya cobalah kamu. Kalau kira-kira bagus, oke kita jalan lanjut. Masih coba-coba. Ya, minimal dia coba dulu. Karena kalau dia nggak coba kan dia nggak tahu bagaimana. Masih ingat kapal pertama yang Anda ageni? Kalau kapal pertamanya lupa, tapi kalau perusahaannya adalah Tanto. Oh, Tanto. Tanto yang tim lain. Kira-kira siapa nih orang dalam di Tanto? Kebetulan satu angkatan. Satu angkatan ya, oke lah. Kalau satu angkatan ya. Boleh namanya disebut? Hah? Saya juga mau. Oh. Kebetulan teman satu kamar. Siapa? Frankie. Frankie ya? Ya. Okay. Hai Frankie. Ini awal mulanya ngade buat perusahaan Thailand dari Anda. Ya. Mantap. Oke. Itu setelah berapa lama sejak berdirinya perusahaan ini disahkan? Ya kira-kira hampir 1 tahun lebih lah. Wah. Jadi follow up karena dia juga nggak yakin. Anda makan dari mana selama 1 tahun itu? Ya tabungan dong. Waktu itu sih kebetulan saya masih ada kerja sedikit. Boleh. Jadi berarti kadang ternyata meyakinkan temen aja yang satu korps dan 1 tahun, coba bayangin untuk operasional, pembayar gaji dan sebagainya minimal seirit-iritnya mungkin 10 juta. Artinya 1 tahun saya asumsikan 120 juta. Anda membuang satu dana itu. Enggak sampai segitu. Enggak sih, karena kebetulan. Apakah pegawai itu memang belum ada sama sekali? Enggak, pegawai kita memang ada, cuman kan artinya yang namanya, kan kita butuh yang namanya seperti landmarknya kita. Nah, kalau saya bilang kalau kapal Tanto itu salah satu adalah pencapaian terbesar kita. Selama ini ada kapalnya, ya hanya kapal-kapal, kita bilang lah, bukan hanya ya. Dari Tanto itu kapal atau kapal pertama. Ya. Masih ingat kapal pertama masuk? Ya. Anda mengageni, kan maaf kata, untuk istilahnya biaya keagenan berapa lah? Terus yang Anda harapkan apa? Mungkin dari tolong ceritakan keagenan kapal itu selain biaya keagenannya sendiri kan ada bentuk lansam dan sebagainya. Ya. Biaya apa lagi sebenarnya untuk sumber pemasukan dalam keagenan kapal? Jadi tolong diceritakan. Ya sebenarnya sih kalau memang kita hanya agen, ya kita nggak seberapa. Makanya kadang kita berharap pada saat kita dapat keagenan, ship owner tidak hanya nyuruh, tolong dong kapal saya mau masuk, kapal gue mau masuk, in out. Ya kalau udah in sama out, ya udah itu aja. Kita berharap satu, misalnya ada pergantian kru. Oke, pergantian kru. Pergantian sertifikat, perpanjangan sertifikat. Oke, masalah sertifikat. Terus juga mungkin biasanya kita ada minimal suplai air tawar. Bagus-bagus kalau suplai bunker. Selama ini Anda ada handling bunker juga kan? Kebetulan saya punya teman yang memang sudah kompeten untuk suplai bunker. Ya, tapi istilahnya penunjukan untuk suplai bunker melalui keagenan juga atau? Betul, lewat keagenan. Biasanya owners punya link sendiri dia untuk bunker kan. Jadi ya. kita hanya sebagai pelaksana aja. Betul. Mengambil suatu keuntungan dari situ mungkin ya. Karena yang paling terbesar saya dengar ya memang dari bunker itu. Ya, betul. Cuman ya kebetulan banget seperti yang tadi saya bilang, landmark dari kita itu memang si Tanto itu. Tapi sebelumnya saya dan teman saya sudah ada kegiatan ya mungkin kita bilanglah kecil-kecilan, yaitu untuk tongkang atau bars yang masuk ke area Banten. Penunjukan daripada perusahaan PT tadi apa? Tanto. Enggak, Arko Cipta Mandiri. Arko Cipta Mandiri itu adalah yang temporary appoint agency atau memang ya ada kapal yang regular masuk ke Cilegon? Spot call. Jadi temporary. Jadi temporary aja ya. Ya kalau kapal yang masuk baru tunjuk. Itu pun juga kadang-kadang ada beberapa juga kayak macam owner mungkin lihat utangnya ke keagenan cukup besar, akhirnya ditunjuk yang lain lagi dulu. Oke, masalah pembayaran. Nah, kita cerita tentang masalah pembayaran. Ketika ada penunjukan. Nah, sekarang ada yang beberapa agent in advance. Ya. Ya, untuk biayanya in advance. Kalau Tanto sendiri gimana nih? Ya, kebetulan kalau Tanto ya sama seperti kita kan kasih TOP ya, term of payment. Jadi
pada saat kita kirimkan semuanya memangnya data detailnya sudah lengkap, ya kita term of payment-nya itu kan 30 hari 30 hari kalender dibayar. Kalau untuk satu kapal sih nggak masalah. Iya. Begitu kapal berikutnya kita nombok juga kan. Ya, Jadi menurut Anda tuh untuk biaya operasional kegiatan kapal untuk awal-awal pertama kita harus siapkan dana berapa tuh? Untuk operasional itu sendiri. Jangan sampai ngutang sana kiri kanan itu. Iya ya kan? tinggal kita lihat ya Nyor ya. Jadi tergantung kalau misalnya kapal itu rata-rata awal-awal ya, kita ngomongin awal dulu, kita butuh minimal 50 sampai 60. Jeti. Ya, Ya. untuk kapal. Kalau tongkang itu agak sedikit lebih murah, mungkin sekitar ya tergantung kegiatannya, tapi kira-kira sekitar 10 sampai 15. Nah, hubungannya keagenan dengan bongkar muat. Ya. Anda mungkin belum juga satu grup dengan perusahaan bongkar muatnya kan? Betul, Pasti masih menggunakan bongkar muat betul. yang lain kan? Iya. Nah, ada nggak korelasinya yang bisa diambil keuntungan dari perusahaan bongkar muat antara bongkar muat dengan keagenan kapal itu? Ada nggak yang masih kita bisa ambil keuntungan dari situ? Ya, tapi biasanya sih kalau dia termnya liner, ya kita bisa langsung juga walaupun kita tunjuk ke poin misalnya PT PBM apa, itu lewat kita semua tagihannya. Jadi artinya pada saat bikin tagihan, Karena Anda on behalf of owners kan? ya kalau liner, cuma kan masalahnya kadang-kadang kita hanya sebagai port agent saja nih. Jadi agent only. ya, jadi Bukan akhirnya on behalf of owners. bukan. Jadi PBM akhirnya ya tetap si ship owner yang menunjuk. Anda nggak ngintip tuh pada saat kegiatan di pelabuhan tuh ada trackingnya, ada ininya, ada itunya. Betul. Nggak ngintip. Misalnya dari trackingnya minta rekomendasi dari owners yang menunjuk, ya kan? Sebenarnya PBM itu penunjukannya dari consignee atau shipper sih, atau perusahaan pelayaran itu sendiri? Rata-rata itu kalau nggak dari pengirim barang ya pemilik barang. Oh, gitu. Oh, jadi kadang-kadang ya even kita punya hubungan yang close dengan si ship owner, Yeah. kadang-kadang ship owner pun juga ya dalam term kontraknya mereka hanya bawa aja, hanya transportir aja. Untuk si PBM. Baik, saat ini Anda punya klien atau customer selain dari Temas, dari mana lagi? Dari Tanto. Ya, Tanto. saya punya Tanto, terus kebetulan untungnya saya punya ya satu kelas juga, seperti bilang orang dalam. Sekamar lagi. Belum, tapi satu angkatan. Satu angkatan, oke. Pak Ketua Umumnya juga kebetulan perusahaannya. Wah, privilege ini, ya nggak? Privilege, wah ini saya terima ini. Masa tentang ketumnya kawannya. Oke, lanjut. Ya kan kita bilang coba aja dulu. Oke. Terus ada juga beberapa, kita punya teman saya juga kebetulan ada salah satu perusahaan yang LCT yang namanya PT Ayu, yaitu ownernya udah cukup dekat sama teman saya. Jadi artinya ya sama, pokoknya gua taunya lu ya, lu kerjain ya. Baik, dari mulai tahun 2021 sampai sekarang, kira-kira Anda handle berapa customer atau perusahaan yang Anda agenin? Ada sih mungkin sekitar 10 lah. Nggak terlalu banyak juga sih, cuman ya kadang-kadang 10 kelihatan banyak, tapi dia cuman sebulan sekali, 2 bulan sekali. Nggak terpikirkan untuk mengembangkan bisnis Anda mengageni kapal asing? Ada nggak ngintip-ngintip kapal-kapal asing yang masuk ke Cilegon itu diageni oleh siapa aja? Anda nggak coba untuk berusaha mencari klien atau customer dari prinsipal dari luar? Ya kita sih punya keinginan, malah keinginan kita bukan cuma sekedar jadi agen. Kita sih pengennya kalau jadi agen, ya sebenarnya kapal asing sama kapal lokal sih sama aja kan. Sama-sama, maksudnya sama-sama kita hanya sebagai agen. Ya harapan kita yang mudah-mudahan Nah, kita ketinggalan punya gimana? Nggak ada kerja untuk mencoba membuat suatu korrespondensi dengan perusahaan asing atau ya, seperti yang tadi saya sebutkan sedikit. Atau Anda istilah yang lain tuh membaca staf orang lain masuk ke perusahaan Anda supaya mendapatkan perusahaan asing? Perusahaan kita itu kan perusahaan pegel. Maksudnya apa tuh? perusahaan golongan ekonomi lemah, tapi nggak sekali. Jadi artinya Wah, kita emang gitu dong. Cuman kita memang agak sedikit terkendala dari modal. Cuman kita nih rencana di 2024 sudah saya sempat bicara-bicara, masa kita cuma menjadi agen aja. Jadi kita nggak bisa bedakan dikotominya tuh agen kapal asing, agen kapal lokal, sama-sama sih sebenarnya. Walaupun memang katanya
Kalau saya lihat, saya pernah sekali ngagenin kapal asing, waktu itu kapalnya Oh, pernah docking. ya? Pernah sekali kapalnya docking aja. Oh, kapal docking. Kapal docking, jadi nggak terlalu banyak sih ininya. Lumayan juga itu. Iya, maksudnya nggak terlalu Kebutuhan banyak. juga. Maksudnya secara pengalaman nggak banyak. Oke, Gitu. oke. Nah, kita berharap ke depannya kita bukan cuma sekedar agen, kita pengennya juga jadi owner. Ya, Oh, oke. Nah, karena kita bicara how to be owners ya. iya, Kita jadi bicara kalau tentang cuma karir. sekedar jadi, oh lo nggak pengen jadi agen kapal asing, kan tetap aja tuh statusnya agen. Nah, kalau kita menjadi owner kan, walaupun kapalnya hanya Ada kendala juga jadi owners loh, itu lebih complicated sebenarnya. Jadi kalau kita bisa mencharter kapal lain, kenapa harus jadi owners, ya kan? betul, tapi Itu kan artinya kita juga harus punya mimpi, karena kalau kita nggak punya mimpi, berarti akhirnya kita nggak punya rencana untuk jadi lebih baik. kalau saya dikasih masukan ya, dimulai mungkin keagenan kapal asing ya. Ya, Eh, mungkin perlu diperkuat juga untuk orang-orang marketing ya. siap. Eh, membuat korespondensi dengan perusahaan luar. Oke. Oke, keagenan kapal dia adalah bertugas yang bukan sekedar dokumen aja, Ya, tetapi banyak peranannya untuk menekan demurrage dan dispatch betul. masa masa apa namanya masa tinggal atau masa labuh di Betul. pelabuhan, Betul. ya kan? Karena banyak kesannya makin lama di pelabuhan makin senang ini agen. Nah, di sini yang menjadi suatu tantangan Ya. buat keagenan kapal, ya kan, untuk membuktikan apakah Anda punya orang operation untuk mengontrol bahwa ini kapal harus selesai bongkar 3 hari, 4 hari, 5 hari. Untuk mengontrolnya itu bagaimana caranya? Apakah Anda pasrah aja? Karena keuntungan buat perusahaan keagenan ya, makin lama dia tinggal di pelabuhan, pemasukan makin banyak kan dari etmalnya kan, biaya etmalnya itu. Ya, tapi itu sebenarnya agak sedikit salah ya, karena kalau dia ada di pelabuhan, uangnya itu bukan masuk ke agen, tapi yang punya dermaga. Tuh. Ya, dulu kita pernah lakukan. Jadi artinya bagaimana kita ngintip zamannya Suralaya itu Kongisti, di mana kapal yang antri sampai Antri 40 ya. 50. Ah, Nah, cuman untungnya itu sistem masih pakai manual. oke, bisa kincai. Tiba-tiba kapal saya tadinya belakangan tiba-tiba masuk. Nah, sekarang agak sedikit beda adalah semua udah sistemnya online. Oh iya, Jadi kayak SOP di Cilegon siapa ya? dulu sebelumnya Pak Hermanta, tapi sekarang kan Pak Hermanta baru saja diganti. Oh, gitu ya. Ya, dulu beliau kan CIP juga, Angkatan 34. Salah satu lulusan CIP yang terbaik lah di angkatannya. Baik, kita tadi sampai tentang cerita how to control Ya, kapal secepat-cepatnya bongkar dan muat kan. betul. Rata-rata di sana tuh muat kan? Rata-rata semua. Muat ya? Ya. Apa barang yang dimuat yang paling umumnya di sana? Nah, kalau kebetulan ini yang namanya Cilegon, ini adalah salah satu pelabuhan curah cair terbesar. Curah cair? Ya. Itu chemical ya? Ya, mulai dari Cimik. Pokoknya kan dia mulai dari arah Anyer sampai ke arah Suralaya, itu curah cair semua, mulai dari... Berarti kapal tanker yang banyak Anda gini? Chemical tanker? Kebetulan kalau kami banyakannya ada sedikit kapal-kapal tanker tapi yang kecil-kecil. Terus kita juga banyak apa namanya kapal-kapal tongkang takbut. Biasanya dia bongkar batu bara kalau di pelabuhan-pelabuhan di Bojonegara. Berarti dia di Anchorage ya bongkarnya atau dia sandar? Sandar. Sandar ya? Sandar. Untuk tongkang? Iya. Baik. Pelabuhan tongkang di Cilegon di sebelah mana ya? Bojonegara. Oke. Baik. Oke. Kita anggap Anda mempunyai perjalanan dari latar belakang Anda, ya. KTK, kemudian pada suatu saat setelah berkarya bersama orang lain, Anda memutuskan mendirikan perusahaan pelayaran sendiri. Ya. Aktifnya dimulai dari tahun 2021 ya? 2020. Ya 2021 Jadi baru sekitar 3 tahun berjalan. Ya, fokus. Saya mau tanya jujur, menjanjikan nggak? Kalau soal menjanjikan itu kembali ke kita. Apa Anda maju kena, mundur kena? Nggak juga sih. Mau beralih
suka tidak suka, kalau kita sudah mau usaha, mungkin salah satu kenapa akhirnya hari ini saya pakai tulisan yang namanya never give up. Oh iya, Ya. keren nih. Apa tuh artinya? Jadi artinya jangan pernah menyerah apapun kondisinya. Karena kita nggak ada yang tahu kapan titik balik kita dari tadinya akhirnya paling bawah sampai akhirnya di paling atas. Dan pada saat kita di atas pun kita jangan berpikir kalau kita udah di atas nanti akan terus ke atas, akan ada turun. Nah, artinya apapun kondisinya kita tidak boleh menyerah. Walaupun kondisi itu mungkin kurang baik buat kita, walaupun katanya keagenan itu banyak hal-hal yang mungkin tidak bagus, tapi artinya apa? Jangan pernah menyerah karena kita nggak tahu apa yang Tuhan siapkan buat kita. Oke, tantangan yang terbesar selama Anda menjalankan keagenan kapal ini? Tantangan yang terbesar karena sekarang ini orang-orang, ya mungkin dengan adanya regulasi pemerintah sekarang yang namanya keagenan itu tambah lama tambah banyak. Itu biasa kan, kompetisi. Benar, tapi masalahnya kue yang kita mau makan itu belum bertambah. Berhubungannya dengan performance di keagenan. Betul, tapi kadang-kadang juga yang terjadi adalah orang yang ya sama mungkin saya kembalikan diri ke saya bahwa mereka pada saat bikin usaha ya udahlah kita penting buka aja dulu, nanti bagaimana nanti ya kita berjuang dulu. Cuman memang mungkin pemerintah bisa menyiapkan satu regulasi ataupun Kementerian Perhubungan bisa menyiapkan regulasi bahwa artinya bagaimana yang sudah iklim usaha yang sudah baik ini jangan sampai akhirnya kalau kayak semacam istilah yang ini ada namanya backlog, jadi artinya seakan-akan kebutuhan masyarakat akan rumah itu banyak, tapi ternyata sebenarnya masyarakat itu mungkin nggak butuh rumah, tapi butuhnya hal lain, sehingga akhirnya kita bisa lihat lah banyak perumahan yang akhirnya kosong. Nah, kita nggak pengen di keagenan itu keagenannya banyak, tapi yang dikejar tuh satu orang aja atau satu perusahaan aja. Yang kontrol bukan pemerintah saya rasa. Jadi dari asosiasi apa namanya? ISA apa ya. Indonesian Ship Agency Association. Nah, mereka asosiasi mengontrol nggak untuk members yang bergabung sama ya apa? ISA. Ya, kita hanya bisa mengontrol kalau mereka sudah masuk. Okay. Jadi artinya kita nggak bisa melarang, sorry maaf kita tidak boleh, saya nggak mau kalian bikin keagenan di sini, nggak boleh. Ya, mengontrolnya tinggal share aja sama perusahaan-perusahaan pelayaran bahwa dan bekerja sama dengan pemerintah kalau tidak di bawah ISA ya. ISA itu tidak dipertanggungjawabkan dong sebagai keagenan. Kan itu salah satu cara kontrol yang menurut saya ya. Saya kalau mau bekerjasama dengan perhubungan laut atau pemerintah. Nah sekarang, anggap aja tetap kompetisi adalah yang terbaik. Betul. Artinya ya mau nggak mau kita harus menunjukkan performance yang terbaik. Ya. Terbaik itu dalam arti kalau misalnya kita belanja online ya, itu kan jempol ke atas, bukan jempol ke bawah kan. Nah di sini maksud saya ya kita saling sharing, ya tingkatkan aja performance daripada staf dan karyawan Anda, apalagi untuk mengembangkan mungkin ya untuk mendapatkan keagenan kapal asing. Saya rasa performance. Kalau soal ilmu sama aja lah ya. Iya, sama kan katanya. Keagenan kapal sama aja lah. Katanya kan untuk mencapai tujuan tuh tujuannya sama, tapi kan caranya masing-masing. Betul, kayak masak nasi goreng itu kan nasi goreng banyak, tapi bumbunya kan beda-beda. Betul. Nah, baik, sekarang mungkin buat para adik-adik dan coach umumnya yang ingin memulai usaha atau memutuskan diri untuk membuat suatu keagenan kapal, mungkin mempunyai pengalaman yang sama dan kendala-kendala apa yang dihadapi, mungkin bisa bertanya kepada rekan kita Imade Aditya angkatan 37 ya. Kita saling berbagi aja. Di sini kita bukan menceritakan tentang kesuksesan seseorang, tetapi bagaimana seseorang mulai dari karyawan ya dan memutuskan untuk menjadi membuat suatu usaha sendiri yang tidak jauh-jauh, bukan pengusaha rumah makan ya, tidak jauh-jauh dari bidang ilmunya ya, dalam bidang pelayaran. Akhir kata, kira-kira ada pesan yang mau disampaikan buat pemirsa kita, Coach alumni di sini? Ya mungkin saya ingin sampaikan bahwa yang namanya peluang itu selalu ada, dan kita udah nggak bisa lagi bicara yang namanya persaingan. Kita bisanya bicara kolaborasi. Jadi bagaimana kita berkolaborasi untuk mencapai tujuan bersama. Gitu. Dan mungkin juga saya sedikit sampaikan untuk rekan-rekan itu
yang akan melaksanakan reuni di tanggal 21 Nah, 22. ya pengumumannya. Reuni tanggal berapa? Tanggal 21 22 Oke. September. Untuk angkatan 37 ada reuni tanggal 21 21 dan 22 September ini di mana tempatnya? di hotel di Sentul. Di Sentul. Ya, Oh ya, Neo Di- Savana. Neo Savana di Ya. Sentul. Kira-kira 21, 22 Dua. berarti bermalam ya? Ya, Wah, boleh juga. Ada acara apa aja di sana kira-kira? yang pasti kita semua alumni, kumpul alumni, mungkin mempererat lagi, dan kita juga mungkin mengumpulkan lagi seperti yang tadi saya bilang, saya bisa berhasil sampai saat ini berkat dukungan dari Korps Alumni, mulai dari teman, mulai dari senior sampai junior. Jadi artinya kita butuh yang namanya kolaborasi, bukan cuma persaingan. Kalau persaingan udah zaman Oh iya, dulu. satu lagi kami dari tim IT Siap. mau numpang jualan nih. Oh. Kira-kira ada peliputan video nggak di sana? Bagusnya sih harus ada. Harus ada ya? Harus ada. Oke, harus ada. Kita punya peralatan yang komplit di sini, Siap. kamera Ya. untuk meliput. Siap. Tapi meliput tuh berhubungan dengan angka. Oke. Tapi jangan takut. Ya. Uang yang dari acara itu juga masuk ke kas kita alumni. Ya saya nggak takut karena kan ketua umum CIP-nya masih angkatan 37 sudah. Jadi dia berpikir. Siapa tuh itu angkatan? Namanya si Iko Johansa. Oke. Biar nanti dia berpikir bagaimana. Oke, kepada ketua angkatan Bapak Iko Johansa, ya kan? Ya kita juga menawarkan dari bidang 5 untuk meliput acara di hotel mana? Neo Savana. Neo Sentul. Savana. Baik, kita tunggu undangannya. Kita tutup, kita tuntaskan podcast kali ini. Terima kasih banyak, Bro. Ya, Imade Terima Aditya. kasih. Sukses. Sukses. Sama-sama sehat. Kedepannya dapat Ya. perusahaan asing dan Siap. how to be owners nanti kita cerita lagi. Oke, terima kasih. Oke, salam Korps. Salam Korps. Oke.